Pemerintah Malaysia menemukan sebuah kampung berisikan warga negara Indonesia atau WNI yang tidak mengantongi dokumen resmi di wilayah Negeri Sembilan pada awal Februari lalu. Mereka diketahui tinggal di dalam hutan yang cukup terisolasi. Direktur Imigrasi Negeri Sembilan, Kinetan Aikiang, mengatakan timnya harus berjalan 1,2 km melalui hutan sebelum mereka mencapai daerah tersebut. Namun, di dalamnya terdapat beberapa fasilitas seperti sekolah dengan kurikulum Indonesia. Wow, ini adalah penemuan Malaysia yang sangat menggemparkan seisi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat saya. Dan tak lupa salam akal sehat. Saya mencuba nak menjawab sebuah komentar dalam VT saya. Awalnya saya tak respon sangat lah kan. Sebab banyak yang komen di VT saya. Ini saya tengok tadi dia masih berbalas pantun. Berbalas komentar di VT saya. Saya baca ulang alik. Lalu saya tengok ini ada sebuah video. Video yang di mana ada sekolah dan fasilitas lainnya di negara Malaysia, di hutan di Selangor tu, ya kan, yang pakai kurikulum Indonesia. Itu poin satu dia. Poin penting tu. Ini dia jawab, dia komentar, jawab dengan hati yang tenang kalau kau orang bandar. Who is the president of Indonesia now? Tak usahlah belagak ke bahasa Inggeris. Kalau kau cinta dengan bahasa Melayu, kau tu bahasa Malaysia, kau tak lagi bagus kau pakai bahasa itu. Kalau kau tak suka dengan bahasa kau, apa lagi yang suka? Dah, kembali ke poin ni je lah. Dari video yang awak buat, yang awak kirimkan, saya nak ngajar awak berfikir secara logika. Di negara awak, di dalam hutan negara awak, orang bisa bangun sekolah dan fasilitas lainnya. Ya kan? Di tengah hutan tu. Apa yang janggal dan mengganjal di hati? Kalau pemikiran aku, logika aku mengatakan tak mungkin. Tak mungkin kalau tidak ada bantuan dari orang tempatan. Dah, sekolah yang dibuat dengan fasilitas lainnya itu memakai kurikulum Indonesia. Awak terfikir tak macam mana bahan bangunan itu bisa masuk ke dalam hutan tu? Orang kampung tak bisa tak tahu. Tinggi ilmu tu, Bat. Kalau memang di dalam hutan Malaysia itu orang Indonesia bisa membangun sekolah dan fasilitas lainnya, aku nyakap Miko yang bodoh. Ya, nak marah-marahlah Miko dengan aku. Logika tak masuk sama sekali, Bat. Tak usah yang besar lah kan. Orang bisa membangun di belakang rumah Miko yang semak-semak, Miko bisa tak tahu. Itu tinggi ilmu itu, Bat. Dari mana dia dapat bahan bangunan kata engkau? Macam mana caranya dia bisa keluar masuk, orang kampung Miko tak tahu? Itu sebetulnya bukan perkampungan orang biasa, orang bunian tu. Seandainya orang Malaysia, ya kan, orang Malaysia warga tempatan tidak tahu bahawasanya dalam hutan dia tu ada fasilitas sekolah dan lain-lain dia, itu kebohongan publik yang paling nyata. Tak masuk, logika berfikir macam mana pun takkan masuk tu. Untuk membuat sekolah dan fasilitas lainnya, orang perlu bahan bangunan. Yang semen dia, batu bata dia, batu dia, zinc dia. Kalau dah buat sekolah dan fasilitas lain, tak sikit tu kalau buat pondok mungkin. Tapi bisa buat sekolah dan fasilitas lainnya dengan kurikulum dari Indonesia.
Yang lucunya orang tempatan bisa tak tahu. Itu dia. Andai bisa memang macam gitu, itu yang tinggal orang bunian, bukan orang Indonesia. Sempat memang ada orang Indonesia yang tinggal di situ macam gitu, Miko yang bingung. Itu adalah satu bukti kalau orang tempatan pun ada andil dalam kejahatan itu. Kalau Miko anggap itu jahat. Faham tak? Kalau andai kata gini masalah parti yang dari situ, parti yang mana yang bisa mengajar di sekolah tu? Otomatis orang akan keluar masuk. Bisa orang kampung tak tahu. Tinggi ilmu tu, Pat. Bukan orang Indonesia tu, orang bunian. Yang aku gelak, yang merasa lucu dengan aku, Mika menyalahkan kami orang Indonesia. Padahal ke sekolah tu dan fasilitas itu tu dibangun dekat kampung engkau. Di kampung Miko sekolah dan fasilitas itu tu dibuat. Mika yang di kampung Mika tu je tak tahu, apatah lagi kami yang di Indonesia ni. Aku ajar kau cara pola pikir kau tu. Logika kau macam mana? Masuk akal ke tak? Masuk akal ke tak? Orang kampung, orang tempatan bisa tak tahu. Mak, aku ulang balik lah. Itu bukan orang Indonesia, tapi orang bunian. Dah? Engkau kan suruh berfikir tu, jawab dengan hati yang tenang. Ya kan? Aku cuba tanya dengan engkau duduk elok-elok, engkau pegang, kalau nak bisa ngokok engkau merokok. Dah? Engkau siapkan kopi, engkau siapkan kuih, engkau fikir seorang. Mungkin ke tak, ya? Di tengah hutan awak ni, orang bisa membangun, tapi orang kampung tak tahu. Kalau betul-betul dia bercakap dia tak tahu, dia adalah penipu paling ulung. Ya. Ini adalah penipuan publik. Tak mungkin, Bat. Orang ulang alik lewat bolak-balik Miko tak tahu orang itu siapa. Kalau Miko tak tahu, memang betul-betul orang tu orang bunian. Dah? Engkau pakai logika engkau lagi. Ya? Salam santun dan salam hormat saya. Dan tak lupa salam akal sehat kalau engkau merasa engkau sehat. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.